sejatinya tidak memiliki gejala. Kita tahu kita penderita hipertensi seringkali sudah terlambat dan sudah memberikan gejala. Jadi pada awal-awalnya hipertensi itu sama sekali tidak bergejala. Jadi kita membutuhkan pemeriksaan kesehatan berkala lah kira-kira untuk mengetahui apakah kita penderita hipertensi atau tidak. Yang sangat kita sayangkan kadang-kadang pasien itu datang dengan serangan jantung, datang dengan stroke, datang dengan gagal ginjal, datang dengan gagal jantung. Padahal kita tahu bahwa penyebabnya pada pasien ini adalah dari hipertensi. Hipertensi memang tidak bisa kita tegakkan dengan sekali pengukuran. Kita sebutkan seseorang menderita hipertensi jika kita tensi dalam keadaan yang optimal, yaitu pada pasien tidak habis berjalan sebelumnya 15 menit, tidak ada makan minum sebelumnya 15 menit, dalam keadaan tenang, kita ukur tensinya menetap di atas 140/90, dilakukan paling tidak 2 kali dengan interval waktu 2 minggu. Atau jika pasien langsung datang dalam keadaan hipertensi emergensi. Hipertensi paling banyak adalah hipertensi esensial atau hipertensi primer, yaitu memang bawaan dari pasien itu atau bakat yang diturunkan dari orang tua. 5%-nya adalah hipertensi sekunder, bisa disebabkan oleh kelainan hormonal, kelainan ginjal, dan lain-lain. Jadi itu tugas dokter penyakit dalam untuk mencari tahu apakah pasien ini seorang penderita hipertensi primer atau hipertensi sekunder. Kebiasaan sehari-hari yaitu pertama kurang olahraga ya. Dengan berolahraga terbukti dapat menurunkan tensi kita atau menghindarkan kita dari hipertensi. Yang kedua cara makan yang kaya dengan penyedap atau pemanis buatan misalnya, atau yang terlalu asin-asin lebih cepat membuat kita atau lebih rentan membuat kita jatuh ke dalam hipertensi. Tetapi makan makanan yang tinggi serat dan alami lebih menghindarkan kita dari hipertensi. Begitu juga dengan makanan tadi, hubungannya sama berat badan ya. Kalau berat badan kita berlebih atau obesitas, kita lebih rentan jatuh ke hipertensi. Kebiasaan yang ketiga adalah mengontrol stres. Orang yang tingkat stresnya tinggi, yang tidak bisa memanajemen stresnya, lebih rentan untuk jatuh ke hipertensi. Berikutnya tentu saja dengan istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, pembuluh darah lebih elastis, itu menghindarkan kita untuk jatuh ke hipertensi. Ini yang paling penting kita tekankan untuk pasien-pasien kita yang berobat ke praktik kita, bahwa jika tensi sudah jatuh di target atau tensinya sudah terkontrol, yang perlu kita kerjakan adalah mungkin mengevaluasi dosis. Misalnya yang biasanya dua macam obatnya bisa jadi 1 macam, atau yang biasanya dosisnya 16 mg bisa kita turunkan jadi 8 mg. Tetapi pasien hipertensi akan membutuhkan obat antihipertensi seumur hidupnya. Yang bisa berubah adalah dosis dan jenisnya. Hal ini ditujukan untuk menghindarkan pasien jatuh ke komplikasi. Komplikasinya yang sangat tidak kita inginkan apa-apa saja itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, gagal jantung,